طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid dharain amin. Ila an qala wa man shalla dakhilal ka'bati wastaqbala jidaraha wa man shalla dakhilal ka'bah wa man lan utawi sapane wong shalla iku salat sapa wong dakhilal ka'bati ing sejerone Ka'bah wastaqbala lan ngadep sapa wong jidaraha ing temboke Ka'bah au babaha al mardudah utawa lawange Ka'bah al mardudah kang ditutup, pintu mati ya, awil maftuha utawa lawang kang dibuka, wa atabatuhu sulusa dhira'in takriban, wa atabatuhu lan hale utawi ambang pintune. Atabah apa atabah bahasa Jawanya? Ambang pintu, di depan pintu berarti apa? Ini atabah, undak-undak itu ya, karena nelawang itu ana iki ya. Pintu kan ada bukan apa ya, atau iki apa namanya? Kusen ya, kusen, tapi bukan kusen, tapi yang di bawah itu loh. Kita nih, kalau kita buka pintu kan ada atabahnya di bawahnya tuh, pelapisnya tuh, atabah. Wa atabatuhu lan hale utawi atabae lawang thulutsa dzira'in iku sepertiga dzira'. Thulusa, tulus 2/3 zira, 2/3 zira, takriban hale kurang luwih. Sahha mongko sah salate man. Ya, paham ya? Iki gambarane wong kang salat nang jero Ka'bah, ngadep ke jidarnya atau ke pintunya, baik pun pintunya yang tertutup ataupun yang terbuka. Syaratnya kalau pintunya terbuka, atabahnya harus tingginya 2/3 dhira'. Lek kurang dari 2/3 dhira' ora sah, tapi kalau 2/3 dhira' atabahe mongko sah. Ya, kaya wong kang salat nang dure Ka'bah, dure atasnya Ka'bah, tapi kan Ka'bah itu kan ada tembok yang atasnya itu, atapnya itu kan ada bata keliling itu. Ya, itu kalau thulutsal dhira' nggak apa-apa. Paham ya? Karena dia tetap menghadap ke bagian
kepada bagian daripada Ka'bah. Mafhum enggak ya? Mafhum ya? Lanjut. Wa illa fala lan lamun ora fala sah ya sih mongko resah. Kalau kurang dari 2/3 zira. Wa in kana bi Makkah wa bainahu wa bainal Ka'bati hailun. Wa in kana lan lamun ana sapa wong bi Makkah iku fi Makkah di Makkah wa bainahu wa bainal Ka'bati hailun lan tetep antarane lan iku tetep antarane wong wa bainal Ka'bati lan antarane Ka'bah hailun utawi hail penghalang khilgiyun kang khilgi ku dari sananya seperti apa? Sudah ada penghalang bukan diciptakan oleh orang kayak gunung itu khilgi. Berbeda dengan toriun. Kalau toriun itu kang anyar berarti yang dibuat oleh manusia tori. Falahul ijtihadu mongko tetap keduane man al ijtihadu utawi al ijtihad. Boleh dia istihad kalau jarak antara dia atau rumahnya ya antara dia dengan Ka'bah itu baik pun ada penghalang yang bangsa khilgiyun utawa kang bangsa tarik, maka boleh baginya untuk istihad. Ya, boleh untuk istihad. Kajabal khilgi itu. Kalau toriun itu kayak bangunan, maka dia boleh istihad karena sulit untuk memaksakan agar persis muayyanah, musyahadah sama Ka'bah sulit. Kama dzakarahu fi tahqiq wa mahalluhu idza kana li hajatin fa in bana hailan man'al musyahadata bila hajatin lam tasihha salatuhu bil ijtihad fi tafritihi. Ya. Tapi jika memang sudah bisa dipastikan bahwa dia bisa musyahadah bil Ka'bah, bisa tepat sama Ka'bah, terus kemudian dia istihad, maka nggak sah. Sudah bisa muayyanah, musyahadah, dia istihad ya nggak bisa. Ya. Mafhum? Ya, lanjut. Wa in wada'a mihrabahu 'alal 'iyani. Wa in wada'a lan lamun ngletakaken sapa man mihrabahu ing mihrabe man 'alal 'iyani ing atase iyan iku musyahadah sudah memastikan ini posisi mihrabnya ini tepat sama Ka'bah. Mafhum? Shalla mongko salat sapa man ilaihi tumuka maring iyan mihrab iku mihrab yang alal iyan abada hale abada selawase ya. Enggak perlu lagi setiap kali salat untuk mencari muayyanah memastikan posisi Ka'bah. Seperti muayyanah itu orang yang berada di Mekah terus dia sudah meyakini bahwa arah kiblatnya itu sudah muayyanah, terus sudah muayyanah ya sudah jangan dirubah, nggak perlu dirubah. Jelas ya? Wa man ghaba anha
lan utawi sapane wong ghaba. Apa ghaba bahasa Jawanya? Enggak hadir, tidak ada di situ, ghaba jauh ya. Anha saking Ka'bah. Fa akhbarahu siqatun biha. Fa akhbarahu nuli ngabaraken hu ing man siqatun sapa siqah biha kelawan Ka'bah. Makbulur riwayati kang diterima. Ini sifatnya dari siqah ya. Makbulur riwayati kang diterima riwayate an musyahadatin saking musyahadah. Wajaba mongko wajib qabuluhu apa nrimane man wajaba qabuluhu. Nah iki masalah terjadi di Indonesia ya, nanti kita lihat. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono wa kadzalan kaya mengkono-mengkono wajaba qabuluhu yajibu wajib i'timadu mihrabin apa nyan bersandar ke mihrab bi baladin kelawan kampung atau negeri au qaryatin utawa desa yaksuru kang akeh tarikuha sapa wong kang mlebu ha ing qarya atau ning tempat untuk melaksanakan sholat. Ya, ini terjadi. Makanya kan dulu pernah saya ceritakan bahwa dulu itu ada misi orang-orang barat atau orang-orang yang di luar Islam atau misi orang-orang di luar Ahlus Sunnah ingin merubah keyakinannya orang Indonesia. Makanya banyak di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya, di masjid-masjid yang dibuat oleh sunan-sunan, orang-orang salaf kita, orang-orang kiai-kiai dulu, ulama-ulama kita buat masjid, itu kan sudah istihad mereka. Dari dulu sudah ngadapnya ke sana. Mihrabnya sudah diposisikan ke arah kiblat. Akhirnya dibikin gimana caranya mereka itu sudah tidak yakin lagi mihrabnya itu menghadap ke kiblat. Akhirnya kan banyak yang miring kan sekarang. Ada yang dibongkar, misi Belanda itu dulu. Ada yang dibongkar ngadep kemana, ada yang miring sedikit, ada yang miring ke kanan, ada yang miring, dirubah. Mihrab orang dulu nggak boleh dirubah, karena mihrabnya orang dulu sudah apa? Sudah istihadnya mereka. Dan bahkan yaksuru tarikuha. Banyak orang yang masuk di situ menghadap ke kiblat. Nah, sudah nggak usah dirubah, ya. Itu dan nggak perlu lagi miring ke kanan, miring ke kiri, nggak perlu. Kadang kan miringin dikit, miring ke sini dikit, nggak perlu. Kalau sudah, apalagi sudah banyak yang sholat di situ. Cuma dari dulu orang sudah keluar masuk ke masjid itu dan melakukan sholat di situ. Dari kiainya, ulamanya, masya Allah. Li'annaha lam tunsab illa bihadrati jam'in min ahlil ma'rifati bil adillati. Karena nggak mungkin ya mihrab itu dibuat kecuali di depan orang-orang banyak min ahlil ma'rifah, dari golongan orang-orang yang ma'rifah, yang tahu bil adillah, yang faham dengan dalil. Fajara dzalika majral khabar an ilmin. Maka dihukumi seperti ini, dihukumi seperti berita yang memberitakan dari pengetahuan mereka bil adillah. Ya sudah cukup, nggak perlu miring ke kanan, miring ke kiri. Terus
Wa kullu makanin shalla ilaihi an-nabiyyu wa dhubita mauqifuhu muta'ayyinun. Wa kullu lan saben-saben tempat wa kullu makanin lan saben-saben tempat sholat kang sholat ilaihi maring makan an-nabiyyu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhubita. Apa dhubita? Di pelanggeri. Apa? Dia didefinisi sudah dipelanggeri. Wa dhubita lan dipelanggeri mauqifuhu opo tempat ngadege muta'ayyinun. Wa kullu mubtada ya. Wa kullu makanin lan utawi saben-saben tempat shalla ilaihi nabiyyu kang salat ilaihi maring makan an-nabiyyu sinten Kanjeng Nabi wa dhubita lan diplanggeri mauqifuhu opo tempat ngadege makan wa dhubita mauqifuhu Kanjeng Nabi muta'ayyinun iku muta'ayyinun ditentuaken. Terus gak perlu lagi dirubah. Li'annahu la yugir sallallahu alaihi wasallam ala khata. Kanjeng Nabi gak mungkin menetapkan satu tempat berdasarkan kesalahan. Wala yastahidu fihi wala yastahidu lan ora istihad. Wala yastahidu lan ora istihad man sapa man fihi ing dalam tempat la bitayamunin ora kelawan kanan wala bitaya surin lan ora kelawan kiwe. Gak perlu lagi wis. Wa yajtahidu lan istihad sapa man bihima kelawan tayamun wa tayasur fi ghairihi ing dalam liyane tempat kang uwis diplanggeri maring Kanjeng Nabi minal maharibi saking pira-pira mihrab. Ya kayak kita istihad kan ya. Kita kan ketika mau buat masjid kan nah, ini tempatnya yang tinggi, arahnya kemana ini? Ya, bisa ke kanan, bisa. Masya Allah. Ya. Li'annahu lam yab'ud al-khata'u fi tayamun wa tayasur bi khilafihi fil jihah. Wa illam yajid man yukhbiruhu an musyahadatin. Mafhum ya? Wa illam yajid lan lamun ora nemoni sapa man yukhbiruhu ing man ing wong yukhbiru kang ngupai kabar sapa man hu ing man an musyahadatin saking musyahadah ijtihada mongko istihad sapa man wajib istihad ya bidalail kelawan pira-pira pituduh ya. Dalail apa? Dalil ya, bukan tidak ya. Pira-pira dalil. Wahia sitatun al-atwal wal a'rad ma'ad dawair al-hindisiyah wal kutub wal kawkab wal syams wal qamar wal riyah wahia murattabatun fil quwah. Intine istihad ngene iki ya wong-wong kang moro ilmu falak iki matahari iki ngene terus porosnya kemana bintangnya apa terus bulan iki tugasnya wong ahli falak. Tapi saiki wis akeh ya kompas ya kompas dan kompas juga ada yang begini ada yang begini ya cari yang
yang bikinan santri, yang buatan santri itu baru kita pakai. Makanya di sini wabil jumlah faqad taharraratil qiblatu fi ghalibi buldanil muslimin wa guraha fi masajidihim wa ghairiha wa la yajib ta'allumu dalailil qiblah illa fi ma lam tataharrar fihi al qiblah min nahwi badwin wa qaryatin man la yubali bidinih. Nah, ini jadi kalau sudah masalah kiblat, kalau sudah umum di negeri situ orang-orang muslimin ngadepnya ke arah sana misalnya, ya di masjid-masjid mereka atau di langgar-langgar mereka, maka tidak wajib lagi kita mempelajari dalil-dalil kiblah kecuali yang belum di muharrar, kecuali yang belum muharrar. Kalau misalnya belakangan pas di dalam gua sih, sama sekali gimana? Saudara. Kalau misalnya ada yang terjebak dalam gua, kan nentuin arah kiblatnya nggak bisa. Ya. Poros. Salatnya gimana? Istihad. Tetap istihad. Istihad tetap. Gimana caranya harus istihad? Nggak bisa sholat tanpa istihad. Istihad. Salah. Kalau memang itu, jika memang salah, dia punya tanggungan sholat, maka dia jatuhnya ke kotor. Kalau nggak punya tanggungan sholat, berarti jatuhnya ke sunnah. Istihad tetap nggak boleh. Sholat bila istihad nggak boleh. Sholat tanpa istihad nggak boleh. Tetap istihad. Paham ya? Fa illam yarifha mongko lamun ora weruh sapa manha ing dalail, ing pira-pira dalil. Au kana a'ma utawa ana sapa wong ama iku wong kang buta qallada moko taklid. Kalau enggak tahu dalil-dalilnya kayak kita ini kan enggak paham ilmu falak ya. Ya wis taklid wae. Ya. Enggak usah neko-neko. Kita ini paling enak. Yang paling enak itu ngaku ya. Enggak weruh ya wallahu alam. Selesai. Kita taklid sama orang. Enggak perlu memaksakan diri. Wa in tayaqana al-khata'a ba'da salati bil istihadi a'ada wa in tayaqana lamun meyakini sapa man al-khata'a ing salah ba'da salati ing sewise salat bil istihadi kelawan istihad a'ada mongko i'ada mongko ngulang sapa man diulang. Iya ya. Ya tadi yang saya jelaskan, kalau punya qadha salatnya jatuh ke qadha. Kalau nggak punya qadha berarti jatuhnya ke sunnah. Tapi memang ini ada peringatan di sini, Syekh Thaha ini. Fa'ulima anna maratibal qiblah arba'atun al-ilm bi nafsihi wa thumma al-ikhbar an ilmin thumma al-ijtihad thumma taqlid. Jadi maratib ya, susunan artinya level ijtihad itu apa? Level mengetahui kiblat itu ada 4 ya, atau maratib. Al-ilm bi nafsihi. Pertama kita harus tahu muayyanah. Thumma al-ikhbar an ilmin. Kemudian berita dari orang yang memang tahu. Tsummal istihad, kemudian istihad. Terus yang keempat at-taqlid. Ya. Tanbih ta'allumu adillatil qiblah fardu 'ainin fis safar wa kifayatin fil hadar. Ta'allumu adillatil qiblah fardu 'ainin fis safar.
Kalau kita bepergian, kita mempelajari arah kiblat itu wajib ain. Tapi kalau bukan di safar, hukumnya fardu kifayah. Al-Minhaj. Naam, lanjut. Wa yundabulan dan sunah akan lil musalli kedua ni wong kang salat anyakuna apa yen to ana sapa man baina yadaihi ing dalam antarane yadaihi keloro tangane apa? Keloro tangane man sutratun apa sutrah sulusa dzira'in rupane sulusa dzira'in 2/3 sutra sulusa dzira'in. Jadi sunnah bagi orang yang sholat, dia di depannya harus sunnah meletakkan sutra penutup, dan penutupnya itu syaratnya 2/3. Syaratnya 2/3. Au yabsutu musalla utawa bentangaken sapa man musalla ing musalla apa musalla sajadah. Kain utawa apa wae kang digunakan untuk salat. Untuk salat, ya sajadah utawa karpet. Fa'in ajiza mongko lamun ngapes, fa'in ajiza mongko lamun apes sapa man khatta mongko garis, sapa man khatton kelawan garisan ala salasati azru'in ing atase 3 dhira, garis dari telapak kaki ke arah kiblat. Paham ya? Garisnya gimana? Dari kaki ke arah kiblat, garisnya ke depan. Bukan begini, tapi ke sini. Ya. Fayahrumul mururu hina idzin mongko haram al mururu apa lewat hina idzin apa ing dalam nalika mongkono kalau sudah ada sutra. Wa yundabulan dan sunahaken daf'ul mari apa nyegak wong kang lewat bil ashali kelawan bil ashal kelawan yang paling mudah, yang paling ringan. Ojo banter-banter. Yang paling ringan kasih isyarat. Ya, bil ashal. Paham enggak itu? Kalau tempat yang biasanya orang lewat, kan itu kan kalau lewat kan yang biasakan simple sendiri kan. Iya. Terus kalau ada yang lewat tetap ini. Yang enggak ada berhak. Enggak berhak. Enggak berhak. Malah makruh. Iya. Nanti di sini ada. Wa yundabul musalli wa ghairihi mimman laysa fi shalah. Yang sunnah itu bukan saja orang yang sholat. Kalau sudah buat sutroh, yang sunnah itu bukan saja orang yang sholat, bahkan orang yang lainnya pun, orang yang lihat berhak atau mendapatkan sunnah untuk melarang orang melewati orang yang sedang sholat yang sudah meletakkan sutroh. Ya. Apa? Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai tiga gerakan. Jadi yang al-ibrah bid-dafa' bi-i'tiqadil musalli. Al-ibrah bid-dafa' bi-i'tiqadil musalli.
wa fi hurmatil murur bi'tiqadil mar. Jadi yang dianggap hukum itu di dalam hukum dalam mencegah orang yang lewat itu sesuai dengan sesuai dengan keyakinannya orang yang sholat. Kalau menurut orang yang sholat dia anggap bahwa dia meyakini dia mau mencegah, ya mencegah. Paham ya? Tapi hormatil murur bi'tiqadil mar. Adapun keharaman orang yang lewat depan orang yang sholat itu sesuai dengan keyakinannya orang yang lewat. Kalau orang yang lewat itu menghukumi ini, oh nggak boleh, ya sudah jangan lewat walaupun nggak ada sutra. Walam yajib ad-daf'u wa in kana min babin nahyi 'anil munkar lil ikhtilaf fi tahrimil murur wa li anna al-inkara innama yajib haitsu la khafa fawti maslahatin aw wuqu' bi mafsada wa huna yu'addi ila fawatil khusyu' qala Ramli. Jadi tadi yang kamu tanyakan, walam yajib ad-daf'u, mencegah itu enggak wajib. Wa in kana min babin nahyi 'anil munkar, walaupun ini masuknya ke bab nahyi 'anil munkar. Kenapa lil ikhtilaf fi tahrimil murur? Karena ada perbedaan pendapat hukumnya bagi orang berbeda pendapat keharaman hukum keharaman lewat di depan orang yang salat. Wali annal inkara innama yajib haitsu la khafa fawti maslahatin aw wuqu'i fi mafsadah wa huna yu'addi ila fawatil khusyu'. Sekiranya kalau ganggu khusyuk ya biarin. Ya, kalau ganggu khusyuk ya biarin. Itu kata Imam Ramli. Lakin qala Ibnu Hajar illatu dafa' murakkabah. Illatnya dafa' itu sebabnya dia itu sunnah untuk mencegah, tersusun dari min adami taksiril musolli wa hurmatil murur. Kalau kitanya enggak taksir, tidak teledor, kitanya enggak teledor, sudah naruh sutra, dan juga wa hurmatul murur. Jadi kata Imam Ibn Hajar, jadi ilatnya itu ada dua. Kenapa disunnahkan? Karena satu, yang penting musolinya tidak teledor. Yang kedua, orang yang lewatnya juga harus meyakini bahwa melewati orang sholat itu haram. Faridha la yadfa'ul murahik li adamin hurma alaihi. Makanya al-murahik, orang yang baru muda ya, itu nggak perlu kita cegah dan nggak boleh mencegah li adamil hurma alaihi, karena kita nggak hukumi dia haram melewati itu. Masya Allah. Mafhum nggak ini? Enggak. Apa maksudnya? Jadi gini, al-ibrah yang dianggap dalam hukum mencegah, kan sunnah mencegah, itu tergantung keyakinan orang yang sholat. Kalau keyakinannya orang sholat, oh saya pengen mencegahnya, sudah nggak apa-apa cegah. Dan adapun keyakinannya haram tidaknya orang yang melewati orang sholat, itu tergantung keyakinannya orang yang lewat. Kalau keyakinannya orang lewat nggak haram, ya sudah nggak apa-apa. Kenapa? Oh nggak ada sutrohnya misalkan. Tapi walaupun nggak ada sutro, tapi kalau orang yang lewatnya itu meyakini bahwa itu haram, ya jangan lewat. Paham nggak? Kamu sholat nggak pakai sutro, Lutfi, ya nggak pakai sutro, salah kamu di depan pintu misalkan, kamu makruh. Nah, adapun saya lewat haram apa enggak? Enggak. Tapi kalau saya meyakini bahwa itu haram, ya jangan lewat. Karena saya meyakini itu haram. Bil ashal itu dengan yang mudah. Artinya enggak usah yang halus. Ashal itu bisa diartikan bil artof. Jangan itu halus saja, pelan-pelan. Al-ashal fal ashal. Al-ashal fal ashal, dengan yang halus, yang lembut. Terus juga diperhatikan jangan sampai ada tiga gerakan.
Paham ya? Walau lanjut. Wa yazidu lan nambah. Wa yazidu lan nambah. Apa nambah al-ashal tadi? Qadrul hajah, sesuai kebutuhan. Kasoil kaya wong kang soil apa? Soil itu apa? Orang yang apa? Kalau ngelawan itu, kalau ada yang nyerang apa? Membela diri. Ya, nangkis membela diri. Artinya apa? Ya agak sedikit qadrul hajah. Agak kan al-ashal tadi iso ditambah titik, tapi sesuai keperluan. Sesuai keperluan. Jangan uangnya sudah orangnya sudah mundur, kitanya mau terus gitu ya, enggak. Ala qadrul hajah. Oh dianya udah ya sudah selesai. Dianya maksa ya sudah, jangan sampai kita nggak perlu lagi ya. Yang penting kita sudah seperti itu. Sudah kita melarang dia untuk tidak melewati kita. Paham ya? Walaysa fa in mata mongko lamun mati. Fa in mata mongko lamun mati sapa almar. Ya. Kita larang begini, cuma nyentuh tok, nggak taunya mati. Ya, yang penting syaratnya sudah pakai sutra. Fa in mata mongko lamun mati sapa almar fahadarun, mongko iku hadar. Apa hadar? Hadar iku laki sosafihi waladiyah. Halal hadar itu. Enggak kisos juga enggak bayar di diyah kitanya. Nah sekarang law wada'a sutratan, ada orang sudah meletakkan sutra, fa'azalah harih, terbang kena angin, au ghairuha, atau selain angin. Faman alima halahu, siapa orang yang tahu keadaannya seperti itu, yang tadi sudah pakai sutra kemudian diterbangkan sama angin atau yang lainnya, famururuhu kamururihi ma'a wujudi sutrah duna man lam ya'lam. Famururuhu, maka utawi hale murur, lewatnya orang yang tadi yang sudah tahu bahwa itu kebuang kena angin, seperti lewatnya dengan adanya sutra. Ya, apa hukumnya? Haram. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Nah sekarang bagaimana kalau kita sholat gak pakai sutra, tiba-tiba agung lewat, loh hasbi ki sholatnya gak pakai sutra, terus agungnya ngambil sutra diletakkan di depan hasbi, apakah itu sudah dianggap bahwa itu sutra? Dianggap sudah. Oh, tadda biha. Ya, innawal istitar bih, kalau agungnya diniatkan untuk istitar. Ini tak bocok api aki ki masail. Cuman kalian buru-buru aja. Ini pakai masalahnya. Selembar. Ala kulli hal. Wa laysa lahu daf'u. Mana tuh? Fa in mata fahadaru. Fa in lam yakun sutratan. Fa in lam yakun sutratan mongko lamun ora ono. Fa in lam yakun sutratun ya. Fa in lam yakun sutratun mongko lamun ora ana sutra.
fa in lam yakun mongko lamun ora ono apa sutra au taba'ada anha utawa tabaat jauh menjauh anha taba'ada utawa menjauh sapa man anha saking sutra kuriha mongko dan makruhaken almururu apa lewat lek ora ana sutra utawa wong kang salate iki ngadohi sutra mongko hukume makruh lewatnya. Kalau tadi hukumnya apa? Haram. Walaysa lahu daf'u iki Lutfi. Walaysa mongko ora on, walaysa lan ora ono lahu keduwene man adaf'u apa nglarang utawa nyegah. Wis enggak berhak untuk larang ya. Tapi yang tadi kembali al-i'tiqad alal i'tiqadul murur alal al-mar. Apa i'tiqadu hurmatil murur alal mar. Jadi tergantung keyakinannya orang yang lewat. Kalau orang yang lewat meyakini bahwa itu haram ya sudah enggak usah lewat. Walaupun enggak pakai sutra. Ada orang yang udah ngelakuin haram terus kayak pleset jatuh terus jatuhnya di depan orang yang sholat. Nggak apa-apa. Orang hormatul murur aja ikhtilaf kok. Hormatul murur ikhtilaf. Ya. Ala kulli hal. Ya sekarang orang awam itu ya apa? Banyak yang nggak ngerti masalah begini ya. Tapi ala kulli hal, mereka nggak tahu haram tidaknya nggak tahu mereka. Tapi mereka itu punya adab kadang. Oh ada wong sholat. Tapi paling nggak mau lewat bukan dia nggak tahu hukum, bukan berarti mereka tahu hukumnya. Tapi oh no way, wong sholat kau di depan pintu. Ada kadang nggak tahu hukumnya. Ala kulli hal, ya itu sudah bagus adab. Fogol ilim bagus. Apalagi dibarengi dengan ilim, dia dapat pahala dua. Walau wajada fi safin furjatan, walau lan lamun wajada namoni, walau wajada lan lamun wajada namoni sapa man fi safin ing dalam saf furjatan ing lowongan. Furjah, apa furjah bahasa Jawane? Kesempatan lowongan ya, utawa ana tempat yang masih kosong. Falahu maka iku tetap kedua neman al-mururu tawi lewat liyasturaha yento apa? Karena yento supaya yento liyasturaha supaya yento nutup sapa man ha ing furjah. Insyaallah. Paham ya? Kama qalahu fir raudhah ka asriha. Jadi ini katanya ibarah ini seperti di aslinya di kitab Raudhah. Ya kalau masalah salat itu kan kita kadang Rasulullah itu paling tidak suka kalau sholat di depannya apa? Tiang. Kalau tiang itu Rasulullah kalau sholat tiang kan dijadikan sutroh. Tapi Rasulullah nggak suka tiangnya itu ditaruh di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu Rasulullah nggak mau. Rasulullah nggak, kalau nggak miring ke kanan, miring ke kiri. Jadikan alisnya kadang pas pelipis alis sebelah kanan tiangnya, atau pelipis sebelah kiri. Enggak musamadah, namanya musamadah. Enggak mau di tengah-tengah Rasulullah. Makanya di sini al-afdalul ja'lu sutrati bihaitsu tahadza ahadu janibaihi al-ayman awil aisar wa huwa al-aula indal madabighi qala li anna syaitan ya'ti min jihatihi. Ada yang dari kanan. Kalau Imam Al-Madabiri jadikan imad atau tiangnya itu posisinya sebelah kiri.
Nah, sebelah kiri ini. Jadi katanya setan itu datangnya dari sebelah kiri. Imam Ali Shibramilsi mengatakan apa? Berbeda pendapatnya Al-Imam Ali Shibramilsi. Al-Imam Ali Shibramilsi mengatakan al-ayman aula. Ada posisinya sebelah kanan. Karena lebih mulia. Wali anna syaitana idza ra'a sutrata la ya'ti bil kulliyah. Karena syaitan itu ketika melihat ada sutra la ya'ti bil kulliyah. Enggak datang bil kulliyah artinya keseluruhannya. Makanya juga sunnah dan juga lebih mendapatkan khusyuk. Terus kamu sholat agak jauh dari tembok, beda. Sama agak sedikit dekat sama tembok atau ada sutra, lebih khusyuk. Kalau agak menjauh itu pikirannya itu kemana-mana, ngelambiar. Berbeda kalau agak, makanya kan ada tempat-tempat khalwatnya para ulama, para aulia, khalwatnya itu kan sempit. Ya, enggak gede, khalwatnya sempit. Dan tujuannya apa? Supaya ibadahnya khusyuk. Nah, lanjut. Pak Wis. Wis. Alhamdulillah. Enak. Ayo baca.